Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Summassalatu wassalamu ala Taha Rasulillah. Summassalatu wassalamu ala Yasin Habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Syiar Islam yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harapan kita dengan selalu bersalawat kepada Rasulullah, kita dicintai dan insya Allah mencintai Rasulullah. Dan harapan terbesar yaumul akhir nanti memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Biasa disebut dengan hari Asyura. Asyura itu dari kata asyara, artinya 10. Banyak versi yang disampaikan oleh para ulama kenapa hari ini 10 Muharram itu diberi nama Asyura. Kalau orang Jawa nyebutnya suro, A-nya hilang. Biasa orang sini nama bagus dipotong, namanya Syarifuddin panggilannya Udin, namanya Ibrahim panggilannya Baim, namanya Abdurrahman panggilannya Komen. Asyura. Hari Asyura ini banyak momen istimewa yang terjadi, mulai dari yang membahagiakan sampai yang menyedihkan. Insya Allah ngaji kita tentang itu. Yang pertama, bahwa berkembang di kalangan kita ketika Muharram, 10 Muharram konon katanya lebaran anak yatim. Secara spesifik memang ada satu hadis yang ditulis atau yang saya kutipkan dari kitab Tamhidul Ghafilin, tulisan Imam Abu Nasir Muhammad Ibrahim As-Samarqandi atau lebih dikenal dengan Imam Abu Lais. Bunyi hadisnya adalah man masaha yadahu ala ra'siyati min yawma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajatan. Hadis ini banyak dikomentari para ahli hadis, katanya dhaif. Tapi kalau untuk fadhailul a'mal, untuk menyemangati satu amal soleh, silakan. Asal tidak sebagai landasan hukum halal haram. Lah ini, hadis ini memang ditulis untuk menyemangati kita berbagi dengan saudara-saudara kita atau mungkin anak-anak kita yang kebetulan yatim. Ini yang hadir banyak yang yatim ya? Ya. Masih pantas disantuni ya. Mau yatim piatu malah ya. Man massaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura
rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatan. Man siapapun masaha yang mengusapkan yadahu tangannya ala ra'si yatimin di atas kepala anak yatim. Ini maknanya jangan dimaknai tekstual loh, Pak. Berarti perintahnya cuma ngusap doang ya. Berarti asal ketemu anak yatim, sini tong, usap. Ini kalau dimaknai tekstual ya begitu memang hadisnya. Siapa yang mengusapkan tangannya di kepala anak yatim, bukan memberi makanan loh ya, teksnya loh ya. Makanya kalau memaknai hadis hanya melihat teks terjemahannya secara tekstual, banyak yang keliru. Nah, kalau cuma ngusap doang gampang ya. Apalagi sambil ditanya, usap, mak lu nomor HP-nya berapa? Wah, bahaya. Yauma Asyura, di hari Asyura loh. Berarti selain Asyura. Nah, makanya jangan tekstual lagi-lagi memaknai hadis itu jangan tekstual. Rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatan. Allah akan mengangkat derajatnya orang tersebut sebanyak jumlah rambut yang ada di kepala anak yatim. Lagi-lagi jangan dimaknai tekstual. Kalau dimaknai tekstual berarti anak yatim yang botak gimana? Lah kalau anak yatim yang rambutnya panjang ini pahalanya lebih banyak ya. Iya, makanya memaknai hadis itu kan nggak bisa seperti itu. Ini hadis mengandung makna kinayah. Kinayah itu kalau bahasa kita kiasan. Bahwa biasanya kiasannya orang kalau sayang itu kan ya ngelus pala. Tapi kalau sama orang tua dilus yo berantem mana ya. Yang megang pala kita itu paling yo emak bapak kita, kemudian istri, anak-anak sama tukang cukur ya. Kerjaan paling songong. Tukang cukur pala orang ngunyeng-ngunyeng nih. Terus tadi kiasan sejumlah rambut itu artinya saking banyaknya. Saking banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sayang kepada anak yatim. Spesifikasi atau spesialis kalau di Asyura, berarti kalau di luar Asyura ya sami mawon. Wong dalam hadis yang begitu terkenal, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Saya dan kafil. Kafil itu artinya orang, kalau kafil itu dulu rombongan kafilah itu ada yang mimpin rombongan itu. Kalau ibarat orang haji yang mutawif itu. Mutawif itu punya yang ngangon kemana-mana itu. Itu namanya kafil. Berarti orang yang ngurusi anak yatim, bukan hanya nyantuni setahun sekali. Lah ngurusi paling efektif itu nikahin emaknya, Pak. Loh kok iya ya? Lah iya kan ya? Kalau ibu-ibu pasti protes di belakang. Wah. Lah ya kan paling efektif kan ya? Lah kalau cuma nyantuni kan paling-paling setahun sekali, paling ada kadang ada program bulanan, ada program tahunan kan ya. Tetapi kalau nikahin emaknya kan tiap hari. Ya Pak Ustaz ya. Iya. Kenapa Rasulullah begitu perhatian? Karena memang Rasulullah mengalami sendiri kehidupan terlahir sebagai anak yatim. Kalau anak-anak yang pada main hadroh itu dulu kan ada lagu itu loh. Apa itu? Yang kisah Rasul itu 2 bulan di kandungan itu loh. Nah itu gimana kan? Itu loh. Kalau di Barzanji kan walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Kalau di Barzanji kan itu ya, bahwa Rasulullah itu ketika dalam kandungan 2 bulan ibunya, bapaknya sudah wafat. Berarti terlahir dalam keadaan yatim. Momen pertama Asyura di Indonesia yang masyhur adalah Lebaran anak yatim. Tentu yo bukan hanya Asyura. Di bulan-bulan lain anak yatim tetap butuh makan, butuh biaya sekolah dan lain sebagainya. Dan alangkah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan posisi istimewa bagi orang yang peduli dengan anak yatim. Yang pertama, yang kedua, ini kabar gembira bagi ibu hari ini. Ada hadis masih dalam kitab yang sama. Bunyi hadisnya begini: Annaman wassa'a ala iyalihi yawma Asyura wassa'allahu alaihi sa'iras sanati. Man siapapun wassa'a yang meluaskan ala iyalihi kepada keluarganya, memberi nafkahnya lebih. Bu, biasanya kalau pagi-pagi ibu mau belanja dikasih uang belanja berapa? Ibu yang ditanya, bapak yang jawab. Bu, biasanya berapa, Bu? Ya Allah, lakinya yang jawab. 40.000. Ya wis umpama 100 atau 200 lah ya, umpama. Lah hari ini bagi para suami, Pak, dengerin Pak nih. Ini bukan saya yang ngomong, saya cuma baca hadis doang. Saya bukan suami. Pak Ustadz Suratno, saya bukan suami gitu. Nih bapak-bapak nih. Ya Bu ya, ntar kalau nyampe rumah tinggal denger nggak tadi ngaji di Syariah Islam, gitu Bu ya. Man wassa'a ala iyalihi, siapa yang memberikan keluasan kepada keluarganya. Keluasan di sini yang dimaksud dalam masalah nafkah. Kalau sehari biasanya 100, ya hari ini. Oh, yang bukan suami bilang gopek, yang suami bilang berapa Pak? Ya, wes pokoknya dibedain gitu loh. Umpama biasanya 100, hari ini. Tadi niatnya saya mau puasa dari rumah. Lah begini gimana ini? Tapi ada niatnya dong. Niatnya tadi niatnya. Wong tadi istri udah sahur saya nemenin. Tapi kopi kadung keluar gimana? Masa ditolak? Nolak rezeki kan yo. Bungkus. Oh bungkus ya. Ntar sore jadi ager. Udah belum ini iklannya? Yang meluaskan nafkah untuk keluarganya, maka wassa'allahu, Allah akan meluaskan alaihi, untuk orang tersebut, sa'iros sanati, di sepanjang tahun. Ya kalau belum yakin bisa dites dulu ya. Hari ini biasanya ngasih 100, hari ini mau ngasih berapa? Rencana Pak, rencana. Ini kan tanggal berapa sih ini sekarang? Tanggal 6, wah masih muda banget lah ya. Cuman biasanya orang Indonesia itu kan gajiannya 7,8. Tanggal 7 gajian, tanggal 8 koma. Kalau gajian nggak inget kok langsung buat nggak inget bahwa gaji ini untuk sebulan. Ya terserah bapak-bapak, ntar ibu tinggal, Pak inget nggak tadi ngaji di Syariah Islam? Oh. Kalau pengen tahu, kitabnya namanya Tanbihul Ghafilin, halaman 139, bab fadilah hari Asyura. Oh. Kitabnya ini bisa di-download di Play Store. Wah kayak orang iklan aja. Kemudian yang ketiga, kenapa dia dinamakan Asyura? Dalam kitab ini dikatakan li'annallaha ta'ala akrama fihi asyaratan minal anbiya. Karena Rasul Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang gemilang, keselamatan kepada 10 para nabi. 10 itu kan Asyara. Nah, ini dinamakan Asyura, hari yang ke-10. Yang pertama adalah taballahu ala Adam yauma Asyura. Allah menerima taubatnya Nabi Adam
pada hari Asyura, pada hari ini. Nabi Adam ketika diciptakan diperintahkan untuk nempatin surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, kamu istrimu silahkan tempatin surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan nikmati yang ada. Wes pokoknya yang ada silahkan. Yang ada roti ya silahkan roti, yang ada kopi silahkan kopi. Ibaratnya umpama ini surga umpama. Ya umpama. Silahkan nikmati, tapi ada satu larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Deket-deket aja jangan, apalagi sampai ngambil sampai makan. Nah ini kalau orang yang memaknai keliru lagi, yang nggak boleh kan deket-deket. Kalau ngambil sama makan kan sama kayak ayat Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Oh berarti yang nggak boleh cuma deketi, kalau menjalani. Ini orang yang memaknai Quran kalau keliru begitu. Ada ayat begini, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfir lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang enggak boleh itu kan ngomong Jadi kalau nabok sama orang tua dalam ayat Quran ini kan wala taqul lahuma uffin. Jangan ngomong Misalnya orang tua lagi nyuruh, "Neng, beliin nasi uduk." Emak. Ya nggak boleh kan itu. Berarti kalau nabok nendang. Nah iya. Ngomong aja nggak boleh, apalagi lah gitu. Makanya perlunya belajar tafsir, jangan asal langsung. Semua silahkan nikmati, tapi satu larangannya, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deket-deket ini pohon. Ini dulu saya diceritain guru saya waktu saya ngaji tafsir Jalalain. Dulu katanya tahun 70-an, tahun 80-an dipakai oleh ustadz-ustadz yang jadi jurkam P3 untuk melemahkan pemilih Golkar. Jangan deket-deket ini pohon. Apalagi sampai milih sampai nyoblos. Ini yang namanya mempolitisasi ayat Quran ya begini. Ayat Quran digunakan untuk politik, padahal arahnya bukan ke sono. Yang dilarang untuk berdekat-dekat apalagi ngambil sampai makan itu buah khultila. Kalau sampai ngambil fatakuna, nanya dibaca panjang karena untuk berdua tasniyah, dhamir tasniyah. Minadh dhalimin. Semua boleh, hanya satu yang nggak boleh. Cuman kadang sifat manusia yang dilarang itu yang bikin penasaran. Di rumah istri ada, suami ada, lo ada tetangga lewat kok yo masih penasaran nih. Manusia sifatnya begitu. Nabi Adam itu kan leluhur kita. Semuanya di surga boleh dinikmati, tapi yang dilarang malah bikin penasaran. Lah awalnya Adam kuat, cuman kan Adam ada istri. Biasanya kalau ada promo, yang paling tergiur itu suami apa istri? Istri, ya kan? Ya, ini yang promo iblis, Pak. Nggak tanggung-tanggung, iblis itu promonya mantep. Kalau bahasa kita begini, Dam, kamu tahu nggak apa bis? Khuldi itu artinya apa? Kekal. Kalau kamu mau makan buah khuldi, kamu kekal di surga. Promonya iblis. Itu sama kayak di iklan di HP loh. Sekali pencet 200 juta akan Anda dapat. Pasang di Dewa Zeus. Yang suka ngeslot tuh. Saya awalnya penasaran nanya ke orang, main slot caranya gimana sih? Diujukin ya, loh ini loh Pak, mencet ini loh, mencet inilah. Oh begini loh caranya. Ada yang rumah kejual, mobil kejual, kayak gara-gara begini. Nabi Allah Adam itu kena promo dari iblis. Kalau kamu makan khuldi, khuldi itu kan kekal kan? Dari kholadarnya kekal. Kalau kamu mau kekal di surga sini, kamu akan kekal. Saya ini kan senior di sini. Iblis senior loh. Lebih dulu tinggal di surga daripada Adam. Enggak, wong udah dilarang sama Allah enggak boleh kok. Akhirnya kan istri sebelahnya, Mas, coba kayaknya enak tuh. Akhirnya Hawa ngambil
dimakan. Lah karena istri bujuk, akhirnya laki mau marah mas, lagi promo ini tuh, promo 40% mas diskonnya, padahal mah harganya ditaikin dulu. Lah promo kan begitu, harga taikin dulu, baru ditulis diskon 40%, aslinya mah sama, itu aja. Kata orang marketing begitu Pak. Akhirnya Nabi Allah Adam yo ngambil, Hawa yo ngambil. Lah saya dulu waktu SD diceritain sama guru, cuman saya cari kitabnya belum nemu ini. Saya masih ingat, karena Adam itu ngambilnya dikit, laki itu biasanya kalau suruh ngicipin ya dikit Pak, nyangkutnya di sini. Makanya laki biar operasi cakep kayak lu cinta yang artis lu. Lu Pak Ustaz ya hafal ya. Kalau yang cakep-cakep tahu. Oh. Lo itu biar wajahnya cantik kayak apa, tapi ini nggak hilang loh. Apa namanya ya? Kalau orang Jawa kalau menjing. Ya bener Pak Ustaz ya. Ya kalau orang Jawa kan bilangnya kalau menjing kan ini. Ya iya kalau menjing, kalau orang Jawa itu kalau menjing. Yang dia kan? Tak tahu kalau orang sini apa namanya? Jakun. Laki biar dioperasi kayak apa? Ini nggak hilang nih. Lah perempuan biasanya kalau disuruh ngicipin kan agak banyakan. Nyangkutnya yo 2 mangkok. Di situ. Masa ditulis sih enggak ya, udah paham lah ya. Tapi itu selalu ditanya, memang ada kitabnya? Saya nggak tahu. Saya cari-cari belum nemu. Saya sampai tawasul Syekh Google belum ketemu. Itu hanya saya dulu SD diceritain sama guru begitu. Ya akhirnya fazallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma. Akhirnya karena dibujuk, akhirnya Allah ya murka karena semuanya boleh, satu yang dilarang kok enggak kuat. Akhirnya diusir. Diusir itulah kemudian Nabiullah Adam alaihissalam dan sang istri bertaubat dengan kalimat istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Konon dalam sejarah 40 tahun beliau melakukan 1 kali dosa, diusir dari surga, kemudian dipisahkan dari istrinya. Konon perpisahan itu sampai 40 tahun. Itu Nabi. Kita dosa sering yuk. Istighfarnya cuma di astagfirullah. Udah, apalagi kalau sendirian assalamualaikum ya Allah. Nabi Allah Adam 1 kali dosa gara-gara makan buah yang dilarang oleh Allah, diusir dari surga. Lah kita masih di Cipucang, ada harapan berat ya masuk surga, dosa kita yo banyak, istighfar kita lepas. Tapi yo tetap yakin bahwa asal sampai mati kita memegang la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mempertahankan kalimat la ilaha illallah dalam keyakinannya sampai akhir hayat, insya Allah surga. Cuman dosanya gimana? Ibarat baju kalau kotor ya dicuci dulu. Lah kalau kotornya dikit, nyucinya bentaran. Lah kalau kena oli, kena apa ya nyucinya lama. Ibarat dosanya banyak. Nabi Allah Adam taubatnya diterima pada hari Asyura 10 Muharram. Yang kedua, mendaratnya kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wastawat safinatu Nuh alal judi yauma Asyura. Nabi Allah Nuh salah satu dari Nabi 5 besar atau biasa dikenal dengan ulul azmi. Guru saya dulu kalau ngajarin biar ngapalin gampang nama ulul azmi pakai bahasa mimin, Bang. Tapi diurut dari belakang. M pertama Muhammad, kedua Isa, M lagi Musa, I lagi Ibrahim, N Nuh, disingkat mimin. Nabi ulul azmi. Nabi Allah Nuh ini masa dakwah terpanjang. Dalam ayat Quran ada keterangan Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Wih,
Kalau kita berarti ganti berapa generasi tuh? Tapi santrinya nggak banyak Pak, cuman kurang lebih 80 orang, itu pun nggak masuk anak dan istrinya. Makanya kalau ada ustadz rajin ngajar tapi kok anaknya nggak mau ngaji, udah ada contohnya, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwahnya luar biasa, tantangannya berat karena kelawan tantangan dari keluarga itu jauh lebih berat daripada tantangan orang luar. Makanya para nabi itu rata-rata tantangan dakwahnya keluarga, bukan orang lain. Nabiullah Adam yo putranya Qabil, Nabi Nuh yo putranya, Nabi Ibrahim bapaknya, Nabi Lut istrinya, Nabi Musa ayah angkat, Nabi Muhammad paman dan besan. Keluarga, bukan orang lain. Maka ada satu ungkapan dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah, azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Biasanya tantangan terberat dalam kebaikan itu ahluhu, keluarga, wa jiranuhu, tetangga. Makanya sampai ada omongan cuekin mulut tetangga. Tantangan terberat itu keluarga dan tetangga. Saya awalnya ketika ngaji dengar hadis itu, apa iya? Lah kebetulan kiai itu nyontoin. Coba cek yang biasa berkelana dari pesantren ke pesantren. Itu biasanya yang nyantri di situ bukan orang situ. Yang orang deket-deket situ biasanya malah memusuhi. Majelis taklim di Jakarta ini yang jamaahnya banyak, ketika kalau akad pagi gini di Kuitang dia, itu yang datang hampir dari Jabodetabek ada, tapi orang situ sendiri coba. Yang orang situ sendiri udah asli. Orang jauh-jauh pada datang pada rombongan, kita lewat, mereka yang pada asik nyuci motor, pada ngopi, pada biasa. Di mana-mana kalau ada tempat begitu, yang peduli yang datang bukan orang dekat, orang jauh. Contoh dekat sini. Nah, sini loh. Ini orang sini pada senang ke situ kan? Nah, kan? Orang jauh. Sama bapak datang ke Cirebon, ke makam Sunan Gunung Jati, yang orang situ orang jauh-jauh pada rombongan bis, yang orang situ malah biasa. Iya begitu. Tantangan itu memang dari bukan orang jauh. Makanya kadang kalau ada masjid yang rajin malah rumahnya agak jauhan, pantas dari dulu ya begitu. Nggak tahu kalau di sini ya. Kan saya bukan orang sini, jadi nggak tahu rumahnya di sebelah mana, kan saya nggak tahu. Toanya di atas. Lah, mboh toa di atas, mboh. Pokoknya wong dari dulu itu udah disampaikan azhadun nas lil alim ahlu wa jiranu. Tantangan untuk berbuat baik itu dari keluarga dan tetangga. Di mana-mana sama. Saya dulu itu pernah di kampung saya itu ada pesantren, Pak. Tapi belakang pesantren itu tempat judi biliar. Pas ngambil tembok ini. Jadi kalau di sini ngaji, di belakang ada bunyi klotak. Saya dulu juga ikut ngaji. Lah saya nanya ke kiai, namanya Pak Kiai Nur Salim, Pak Kiai, ini gimana kok ini tempat ngaji pesantren, di belakang kok judi biliar? Jawab beliau apa? Ada Musa, ada Namrud, ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Terakhir yang saya bikin ketawa, ada Mak Lampir, ada Sembara. Oh iya ya, keseimbangan. Lah makanya Allah menciptakan surga dan neraka. Maka kalau dekat masjid, dekat musola, dekat majelis taklim, dekat pesantren, kok di situ ada tempat maksiat, biasa. Terus beliau ngasih nasihat begini loh. Di mana di situ ada kamar mandi, tempat untuk bersih-bersih, nggak jauh dari situ pasti ada comberannya. Oh iya. Udahan. Oh, kok udah diberesin. Saya kalau yang beresin ketua itu kan deg-degan. Biasanya Pak Tamrin yang beresin, kok ini ketua. Kopinya masih panas. Nabi Nuh masa dakwah 950 tahun, tapi yang ikut cuma 80. Berarti kalau dikalkulasi 10 tahun dapat 1. Itu pun masih lebih waktu, Bang.
10 tahun dapat satu, gimana kurang sabarnya Nabi Nuh. Seandainya sekarang Pak ada ustadz buka majelis taklim 10 tahun dapat santri 1, 20 tahun santri 2, kira-kira buat bertahan gitu? Bubar lah, bubar. Ada kiai buka pesantren 10 tahun 1, 10 tahun lagi 1, bubar. Atau ada warung yang belanja 10 tahun 1, 10 tahun lagi 1, bubar. Nabi Nuh sabarnya luar biasa. Sampai-sampai di puncak kesabaran Nabi Allah Nuh itu minta pada Allah, ya Allah, umatku kebangetan ya Allah. Nah, terus maunya kamu apa Nuh? Sikat aja. Ini bisa dibaca dalam surat Nuh juz 29 Al-Quran. Maunya kamu gimana Nuh? Sikat aja, habisin. Itu bedanya Nabi dulu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad biar kayak apa umatnya, Nabi Muhammad masih minta penangguhan penahanan. Nabi Muhammad, Nabi Nuh udah 950 tahun udah habis kesabarannya, sikat. Kalau memang kamu Nuh pengen umatmu disikat, bikin kapal. Begitu Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, orang-orang makin sama Nabi Nuh bilangnya Nabi Nuh stres. Bikin kapal kok di atas gunung, lah kalau kapal tuh di pinggir laut pantes. Lah ini bikin kapal kok di gunung. Akhirnya mereka makin kurang ajar. Nabi Allah Nuh kapal belum jadi, asal mereka pagi-pagi mules ke situ. Jadi WC umum. Kapalnya Nabi Nuh jadi WC umum. Tapi Allah berkehendak lain. Siapa yang bikin lubang, dia akan kecemplung. Ada aki-aki yang komplikasi. Yus, pokoknya komplikasi lah, penyakit semua ada. Pengen dituntun sama cucu. Situ berak, begitu berak kecemplung. Begitu cemplung sembuh. Lah begitu sembuh pulang tetangga kanan kiri, "Mbak, sembuh." "Iya, udah berobat di mana?" "Kapalnya Nuh." "Masih banyak?" "Banyak." "Bawa rantang kayak bawa panci, kalau ada ambilin." Lah Allah mau menghendaki kapal bersih lagi, Pak. Sampai kapal dikuras buat berobat masih sembuh. Akhirnya kapalnya Nabi Nuh bersih lagi. Begitu kapal udah bersih, udah wangi, akhirnya turun hujan. Kurang lebih 40 hari 40 malam enggak berhenti. Nabi Allah Nuh akhirnya dapat perintah untuk semua pengikut santrinya naik ke atas kapal. Begitu naik, pemimpin yang baik enggak akan lepas tangan, di absen. Abdurrahman, ada. Hadir. Tamrin, ada. Suratno, aduh. Akhirnya begitu dicari-cari muter Kanan anaknya nggak ada. Orang lain ada, anaknya sendiri nggak ada. Itu problem kita. Nabi Allah Nuh itu kalau bisa dibahasakan sekarang, kita udah ada di masjid. Orang lain kita gandeng ngajak ke masjid, giliran kita nyari anak kita nggak ada. Lah kan problem kita gitu ya. Orang lain kadang bisa kita ajak ke masjid, anak sendiri abot. Nabi Nuh begitu. Dalam bahasa Qur'annya kan, ya bunayyar kam ma'ana. Nah, ayo nak, naik ke kapal bareng sama Dedi. Apa papi? Kalau orang sini manggil dia apa? Papi. Ayo naik kapal bareng papi. Bentar lagi hujan makin gede. Itu kalau bahasa kita. Nah, ayo ke masjid maghrib. Nah, ayo sekolah pagi. Tapi anak kalau udah kadung begini nih, itu kan udah terlanjur begini. Entah main apa, main ya, main slot apa, main game Kanan. Ia balas, sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma. Ogah, gak mau ngapain ke masjid, gak asik. Sini dong. Akhirnya banjir datang, tenggelam. Yang selamat 80
Nabi Nuh dan hewan sepasang dan mendarat itu juga terjadi pada hari 10 Muharram. Karena waktunya terbatas Pak ya. Iya. Jam 6 pokoknya dah. 15 menit lagi 15 menit lagi. Satu lagi, kan 10 sebetulnya, cuman kita ambil 3. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang termasuk hitungan Nabi Ulul Azmi. Api padam ketika dibakar oleh Namrud laknatullahi alaihi itu juga pada 10 Muharram. Ketika Nabi Allah Ibrahim masih muda, beliau itu kalau bahasa kita itu resah dan gelisah menunggu di sini. Galau-galau. Bapaknya itu tukang bikin patung, Ibrahim disuruh jualan. Tuhan kok dijual? Keliling kesono kemari, berarti mungkin kalau dipikul Tuhan gitu kali ya. Nah kalau keseringan kan jadi hantu ya. Tuhan, jadi kan hantu. Begitu siang hari, Nabi ya belum jadi nabi saat itu, masih Ibrahim. Karena dipikul ke sono kemari, dagangan gak laku, aus. Lah kalau sekarang bisa mampir di warteg, dulu kan belum ada. Mampir ke kali, minum lah. Dalam bayangan Ibrahim nih, Tuhan aus gak ya? Dicemplungin di kali, kok gak minum-minum? Nah ini kok disembah? Ini kemarin saya diceritain ada jamaah saya itu kerjanya Pak di Cilincing di tempat pembakaran itu kalau ada patung gede, katanya dia yang desain. Berarti kamu tukang desain Tuhan? Iya, makanya saya ini gak sembarangan. Termasuk yang di Selipi apa mana itu? Oh, itu dia juga dan timnya Pak yang desain itu. Akhirnya ketika itu Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya, apa patut ini disembah? Akhirnya beliau berpikir. Begitu berpikir dalam puncak pemikiran itu, akhirnya beliau mencari-cari. Akhirnya semua patung yang ada di tempat Namrud dihancurkan kecuali satu yang paling gede. Namrud itu namanya kalah cacak menang cacak. Wes pokoknya kalau tertuduh tersangka biar gak ada bukti sikat. Yang penting tangkap dulu, eksekusi dulu, bukti nanti bisa dicariin belakangan. Oh, biasanya begitu Pak penguasa itu. Asal ada orang yang udah gak disenengin, yang penting tangkap dulu, bukti belakangan. Ibrahim juga begitu. Begitu diskusi Namrud kalah makin kalah. Akhirnya Nabiullah Ibrahim dibakar. Dan ketika dilemparkan, kalau dalam tafsir itu melemparnya pakai kayak ketapel gitu Pak. Ketapel orang sini, ketapel ya. Ketika lagi melayang-layang ini Allah perintah, Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadilah dingin, selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Yang ngomong Nabi Ibrahim, jangan dicoba-coba Pak. Takutnya nanti baca ini ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, goreng bakwan pakai tangan. Melonyok. Ayatnya sama, doanya sama, tergantung siapa yang baca. Lah yang baca Nabi hati adem. Sama. Itu peristiwa kemenangan. Nah, sekarang terakhir sebagai penutup ada peristiwa yang sangat menyedihkan. Terjadi juga di 10 Muharram, yaitu tragedi Karbala. Karbala itu terjadi pada bulan Muharram, sama sesuai pada 10 Muharram atau hari Asyura tahun 61 Hijriah. Atau kalau dikonversi ke nasional 10 Oktober 680 Masehi. Itu tragedi Karbala, yaitu cucu Rasulullah Sayyidina Husain bin Abi Thalib dibantai dengan keji. Yang membantai bukan orang kafir, orang Islam. Yang mereka mengatasnamakan kekhalifahan. Kalau sekarang ya khilafah. Makanya kalau Indonesia dibubarkan, dulu kan yang gentol menyuarakan kan Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka menyuarakan khilafah. Saya pernah eker-ekeran sama mereka. Saya pernah diundang di satu acara awalnya itu ya, tapi ternyata pembicara pertama itu tokoh-tokohnya itu. Kemudian saya tanya begini, kalau seandainya khilafah itu memang menang, siapa yang jadi khalifah? Kalau orang Indonesia
Orang Malaysia mau nggak di bawah kekhalifahan Indonesia? Nggak mungkin mau. Kalau seandainya khalifah itu menang, apakah sistem yang sudah ada RT, RW, lurah, camat akan dibubarkan semua? Yo sepuh, akhirnya yo bingung jawabnya. Lah korban bukan pertama sebetulnya ya. Perebutan kekuasaan mulai menajam itu setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan ini terbunuh, yang membunuh kan nggak ketahuan. Karena yang naik khalifah selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang dulu pendukungnya Utsman menuntut, pokoknya Ali sebagai khalifah, sebagai presiden harus bisa menyelesaikan kasus ini. Akhirnya sampai akhir nggak bisa menyelesaikan. Kemudian begitu Ali naik, pendukung Utsman nggak terima. Sama kayak di Indonesia Pak. SBY naik, Megawati nggak terima. Begitu terus, sampai nanti begitu. Kalau di Indonesia dulu ada, saya tuh demen baca sejarah Pak. Ada Kenarok dan Tunggul Ametung. Itu kan terus saling bunuh. Ya kalau sekarang bunuh sih enggak, tapi saling menjegal kan terus. Lah mulai dari itu ya terus. Puncak tragedi korban itu ketika Muawiyah, setelah Ali kan Muawiyah. Setelah Muawiyah meninggal digantikan oleh anaknya namanya Yazid. Dan Yazid bin Muawiyah ini mulai neken Husain supaya untuk mau mengakui sebagai khalifah. Tapi Husain karena nggak mau, akhirnya beliau mau hijrah ke Kufah, Mesir sekarang. Tapi di tengah perjalanan dicegat. Husain saat itu, Sayyidina Husain cucu Rasulullah bersama keluarganya kurang lebih 72 orang. Keluarga besar dari keluarga Rasulullah, cucu, mantu, sama dikawal kurang lebih 120 orang. Dicegat kurang lebih 3.000 sampai 4.000 pasukan. Sangat gak berimbang. Kemudian yang menjadi target adalah Sayyidina Husain. Dibunuh oleh seorang namanya Ubaidillah. Begitu dibunuh, kepalanya dipenggal, ditusuk pakai tombak, diarak keliling. Ini kepalanya cucu Rasulullah langsung. Ya Allah, itu tragedi Karbala yang terjadi. Begitu diarak, dikeliling, dibawa dari Mesir, dipulangkan sampai ke Madinah. Muter, ya Allah, kayak opo. Nah kalau kita arak-arakan paling yang diarak pakai obor, Pak. Ini kepala cucu yang dulu sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam satu riwayat, walaupun riwayat ini banyak ditolak, ketika Rasulullah lagi sholat, itu kan kalau orang itu digelendotin, cucu dua, Hasan dan Husain. Dan kan di pangkuan begini. Rasulullah lagi sholat, tapi begitu sholat selesai beliau langsung nangis. Lah ditanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Ya beliau nggak cerita apa-apa. Seakan-akan tahu bahwa dua cucunya Hasan dan Husain itu semua meninggal dalam keadaan tragis. Hasan mati diracun karena Hasan menentang Muawiyah itu tadi. Husain matinya, wafatnya justru malah menyedihkan. Kepala dipenggal, diarak. Itu korban kekuasaan, mengatasnamakan khilafah, mengatasnamakan khalifah, mengatasnamakan katanya utusan penerus khulafaul rasyidin. Itu peristiwa yang menyedihkan. Makanya saudara-saudara kita yang berafiliasi ke Syiah Iran, yang sekarang berani menentang Israel, cuman Iran yang lain menang. Iran itu memang afiliasinya ke Syiah. Maka setiap tanggal 10 Muharram ini mereka mengadakan acara, yaitu mereka tidak mau senang-senang karena mengenang solidaritas, mengenang dulu wafatnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah orang Jawa biasanya kalau Muharram juga nggak berani ngadain acara seneng-seneng, mantu nggak berani, nyunatin nggak berani, syukuran, nunggutan. Itu saya dengar ceramah dari Kiai Muafik, ya itu sama. Karena di bulan Muharram ini terjadi peristiwa yang menyedihkan. Mosok kita seneng lah. Kalau di sini kan wis pokoknya asal tanggal muda hari baik. Asal dihitung-hitung ongkos tenda, ongkos sound system, ongkos catering sudah ada. Jadi kalau di sini mah nggak peduli mau bulan Muharram, bulan Suro, ya aslinya ya apa-apa Pak. Yang penting yo yakin aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita kirim Fatihah untuk
Haji Masnu. Masnu bin Minor. Al-Fatihah.